Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Imana Belaswandi. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai proyek yang akan kami jalani, yaitu yang pertama mengenai schedule management plan, kemudian ada scope baseline, yang ketiga adalah faktor lingkungan perusahaan, dan yang keempat adalah aset proses organisasi. Nah, untuk yang pertama adalah schedule management plan. Di sini kita bisa melihat bahwa schedule management plan telah kami buat serinci mungkin mengenai proyek yang kami akan jalani, yaitu proyek sewa komputer. Di sini aktivitas yang utama yaitu survei lokasi. Jadi schedule management plan ini kita turunkan berdasarkan dengan WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, di sini aktivitas yang pertama adalah survei lokasi. Di sini ada aktivitas perinci, yaitu ada yang pertama adalah mendatangi tempat penyewa, kemudian ada mendesain tempat peletakan komputer dengan tempat penyewa, kemudian yang ketiga adalah pengecekan besarnya watt tempat penyewa. Di sini dilakukan pada hari pertama, kemudian durasinya adalah sebanyak 1 hari, dan dilakukan masing-masing sebanyak 2 orang. Nah, di sini telah terinci seluruhnya dari aktivitas-aktivitas yang merupakan schedule management plan. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai scope baseline. Di sini scope baseline yang kita gunakan adalah WBS atau Work Breakdown Structure. Di sini kita bisa melihat bahwa WBS yang kita buat ada kita breakdown menjadi 4 aktivitas, yaitu awal penyewaan, kemudian persiapan, kemudian ada proses instalasi, dan kemudian akhir penyewaan. Di awal penyewaan kita melalui yaitu survei lokasi, survei penggunaan, dan kesepakatan survei. Kemudian untuk di fase persiapan kita melalui aktivitas yaitu pengecekan komputer, kemudian menginstal software, dan mengantar komputer. Kemudian untuk proses instalasi kita melewati aktivitas yaitu memasang komputer, menguji coba komputer, dan melakukan pelatihan. Dan yang terakhir adalah akhir penyewaan, yaitu melepas komputer, memastikan komputer, dan mengangkut komputer. Di sini kita jelaskan juga secara rinci selain pada schedule management plan, dengan harapan bahwa Anda percaya bahwa proyek yang kami buat adalah dapat mendeliver dengan baik dan lancar. Kemudian selain itu kita juga akan membahas mengenai faktor lingkungan perusahaan. Di sini ada faktor lingkungan perusahaan atau enterprise environment factor. Ada beberapa hal, yang pertama adalah proyek akan dikembangkan pada kondisi pasar yang mendukung proyek. Jadi proyek ini misalnya kita kembangkan di daerah-daerah yang sekiranya pasar kita akan berjalan besar, seperti di daerah perkampusan atau bagaimana. Selain pelajar dan juga mahasiswa, kita bisa menggunakan target pasar yaitu tempat fotokopi dan juga print yang sekiranya akan menyewa komputer kita. Kemudian faktor yang kedua adalah ketersediaan sumber daya fisik seperti komputer dan printer yang akan disediakan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar. Kemudian untuk faktor yang selanjutnya adalah struktur organisasi yang menyesuaikan dengan WBS yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah penyediaan sumber daya manusia yang akan menyesuaikan misalnya struktur organisasi dan juga WBS. Dan faktor yang terakhir adalah menciptakan budaya kerja yang disiplin dan juga bertanggung jawab sehingga proyek dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan deliverable atau target profit yang dicapai perusahaan. Kemudian untuk yang terakhir adalah organizational proses aset atau aset proses organisasi. Kita ada 3, yaitu tim proyek telah berhasil menjalankan proyek serupa sesuai dengan scope, cost, dan schedule yang dibuat sebelumnya. Kemudian ada tim proyek menggunakan teknik decomposition dalam menentukan daftar kegiatan dan milestone. Daftar kegiatan ini kita bisa sebut dengan schedule management plan. Kemudian untuk yang organizational proses aset yang terakhir adalah tools yang digunakan sebagai panduan perkembangan proyek adalah Trello. Nah, di sini tools yang digunakan ini dengan
maksud ada project manager dan juga anggota tim proyek lainnya bisa memantau sejauh mana proyek ini akan dikembangkan. Nah, berikut ini adalah penjelasan yang dengan harapan Anda bisa percaya bahwa kami bisa mendeliverable proyek ini dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan dan kesepakatan sebelumnya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.